Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Dengan rasa syukur dan sukacita, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya. Dalam ibadah hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita pujikan ibadah kita pada pagi ini, Minggu 15 Agustus 2021, dengan pengakuan demikian bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau pada hari ini di dalam ibadah kita menjelang proklamasi kemerdekaan, kita boleh menerima perjamuan kudus, di mana tema ibadah kita juga mendukung perjamuan kudus yang akan kita laksanakan nanti. Tema yang tertulis adalah makanan dan minuman sejati, tetapi saya akan lebih tekankan kepada hal yang lain. Jadi seharusnya temanya lebih tepatnya adalah makanan dan minuman sejati. Jadi ada proses makannya, bukan bendanya, tetapi apa yang dikerjakan atas makanan dan minuman itu. Bersama-sama kita akan diteguhkan kembali pemahaman iman kita, dan kemudian juga praktek beriman kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita sudah lama menjadi murid-murid Kristus, tidak luput pula dosa dan kesalahan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketidakmampuan kita untuk terus-menerus ingat akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, yang memelihara kehidupan kami, dan tetap memberikan kami shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang masih belum kembali pulih
karena COVID-19. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu di tengah pandemi ini, banyak hal yang membuat kami kemudian lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi permasalahan kami dan keluarga kami. Sehingga akhirnya kami kurang melihat apa yang bisa kami kerjakan bagi orang lain di sekitar kami. Mungkin sudah beberapa hal kami kerjakan, tetapi karena keadaan itu membuat kami lebih berfokus hanya kepada diri kami dan keluarga kami. Ataupun kalau paling luas kepada anggota jemaat kami. Padahal Engkau ingin apapun keadaannya, siap atau tidak siap, firman Tuhan diberitakan, karya Tuhan dinyatakan, dan tampaknya itu belum bisa kami lakukan dengan baik. Belum lagi ya Tuhan, di tengah keadaan ini, banyak pula hal-hal yang menjadi masalah di tengah keluarga kami. Sehingga seringkali pertengkaran-pertengkaran kecil sampai besar terjadi karena ketidaksepahaman, perbedaan pendapat antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Ampuni kami ya Tuhan, ketika masalah hidup tidak membuat kami datang kepadamu, tetapi justru karena ego kami, maka ketidaknyamanan di tengah keluarga terjadi. Kami tidak bisa menghadirkan shalom bahkan di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan, melalui kehadiran kami dan pengakuan dosa kami ini, Engkau boleh mencurahkan pengampunan-Mu, melayakkan kami, sehingga kami boleh kembali dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita bagi Tuhan dan bersama kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Ibu Bapak yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama-sama saat ini saya undang untuk berdiri bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Ibu Bapak, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Perjamuan yang kudus. PKJ 157, kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bait 4. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang
Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Untuk pengampunan-Mu. Sehingga kami boleh merasa lega dan nyaman pada saat ini untuk kembali menerima firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika firman diberitakan, maka kami siap menyambutnya. Bukan hanya telinga jasmani kami, tetapi juga telinga rohani kami dan seluruh kehidupan kami. Biarlah Kudus-Mu juga memampukan kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah, di mana buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anakku sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes. Kita akan membaca pasalnya yang ke-6 ayat 51 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dua orang sahabat sedang bercakap-cakap tentang firman Tuhan yang baru mereka dengar. Saya akan mendramatisasikannya dengan bahasa Jawa antara A dan B. Si A berkata, aku ira mudengi karo firman yang disampaikan Pak Ndito nggih ning ibadah online mau. Lalu si B bertanya, oh, apa sing marai ra mudeng? Mbok menawa aku iso bantu jelaske. Neng, kowe kudu ngerti. Bar kowe mudeng, bakal ono masalah meneh lho. Sing engko marai ngelu sirahmu. Lalu An jawab, apa iya? Apa kuwi? B memberikan penjelasan. Nek kowe wis mudeng, kowe bakalan kangelan
ngeterapke apa sing wis mbok ngerteni mau. Kowe gelem? Lalu A bilang begini. Nek ngono ben aku ora mudeng wae wis. B menanggapi, lah kok ngono? Blaik. Lalu tertawa. Hahaha. Mudeng nggak Bapak Ibu? Bagaimana tanggapan Ibu Bapak Saudara mendengar pacelaton tadi atau percakapan tadi? Saya ngerti nih pacelaton ya dari pelajaran anak saya, pelajaran bahasa Jawa, ya Tea. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita belum ngerti, kita pengen ngerti. Ya, kadang-kadang kita ngomel, ora mudeng ke apa sing diceritake jadi khotbah. Tapi kalau sudah ngerti, yang lebih berat adalah bagaimana melakukannya. Mau enggak? Ya. Dan seringkali ya wis lebih baik aku nggak ngerti. Karena orang nggak paham, nggak ngerti, tidak dituntut. Ya, tidak dituntut ketika dia tidak melakukan kesalahan, ya, atau tidak melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, dia tidak dituntut. Paling tidak kalau dihukum ya tidak berat, gitu ya. Lebih baik aku orang mudeng wae. Apakah itu juga seperti yang dipikirkan Bapak Ibu? Ayo wis rapopo, ramudeng rapopo sehingga tuntutanku menjadi orang Kristen tidak berat. Tentu tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, para peserta diskusi bersama dengan Yesus, yaitu orang-orang Yahudi yang kita baca tadi, mereka sendiri sampai bertengkar ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti apa yang pastinya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Namun kemudian belum selesai ketidakmengertian itu, mereka kemudian ditantang untuk melakukan satu hal, yaitu melakukan firman Tuhan itu. Ditantang untuk merespon firman yang memang ada yang tidak ngerti, ada yang ngerti. Tapi yang mengerti ini kemudian menjadi bingung juga. Karena apa? Karena untuk mengalami hidup kekal, mereka harus menerima keseluruhan diri Yesus dan ini sulit mereka lakukan. Bagaimanapun hebatnya Yesus, sulit bagi mereka untuk percaya dan menerima Yesus 100%. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau baca lagi sampai ayat 66 nanti, ada informasi yang diberikan kepada kita, kalimatnya seperti ini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, justru ketika paham, mereka lalu mengundurkan diri. Karena tanggung jawabnya berat. Harus melakukan itu berat. Nah itu sebabnya saya kemudian merevisi judul tema ibadah kita di depan tadi. Bukan hanya makanan dan minuman sejati, tetapi penting juga diperhatikan adalah makan. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan, makan makanan dan minuman sejati. Karena dua hal ini sama pentingnya, ya, supaya kita mengalami hidup kekal, yaitu makanannya dan orang yang memakan. Dan bukan kebetulan perjamuan kudus pada hari ini kita lakukan dalam ibadah yang temanya sangat mendukung perjamuan kudus itu sendiri. Karena kita akan membicarakan sang anak manusia yang daging dan darahnya menjadi makanan dan minuman sejati. Dan juga mereka yang menanggapinya, yaitu mereka yang memakan ataupun yang tidak mau memakan. Pertama, perlu kita perhatikan, Yesus menghadirkan dirinya sebagai roti hidup. Yang kemudian diperjelas di ayat 51. Bahwa roti itu adalah dagingnya yang akan diberikan untuk hidup dunia. Dan itulah yang menjadi awal mula pertengkaran mereka, para pendengar itu. Sebagian memahami secara letterlek. Dan karena memahami secara letterlek itu mereka merasa jijik. Kenapa? Karena Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan. Seperti tidak ada makanan lainnya saja. Harus menjadi kanibal. Makan
dagingnya Yesus. Tapi sebagian yang lain memahami pasti ini bukan dalam artian itu. Mereka memahami bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa mereka harus menerima Yesus dan seluruh ajarannya. Ini adalah hal yang sulit. Karena apa? Mereka kemudian harus meninggalkan tradisi yang seringkali berbeda dengan pengajaran Yesus. Apalagi ajaran yang juga berbeda. Karena Yesus seringkali berkata, kamu telah mendengar bla 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 bla. Tapi kemudian Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu sesuatu yang kemudian diperjelas, yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh penguasa ajaran, yaitu ahli-ahli Taurat yang ada di mahkamah Sanhedrin. Sulit bagi mereka karena tantangannya dari penguasa itu tadi yang tidak main-main. Kalau mereka harus menggantungkan diri pada Yesus yang belum pasti, meskipun janjinya mungkin dikatakan muluk-muluk, hidup kekal. Tetapi kan nggak jelas. Hidup kekal yang kayak apa? Benar apa enggak? Pasti atau tidak? Dan itulah yang kemudian membuat pertengkaran. Sehingga sebagian berkeputusan, cukup, tidak perlu lagi mendengar apapun tentang Yesus. Sementara ibu bapak, bagi kita yang memahami kemudian seluruh karya Kristus, kemudian kita tahu Yesus disalib gitu ya. Kita memahami karya Yesus secara utuh. Kita sangat memahami bahwa daging dan darah itu terkait erat dengan karya Kristus di kayu salib. Sebuah perjanjian baru. Bahwa hidup dipulihkan karena darah Kristus. Darah anak domba Allah. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Supaya tidak ada lagi makhluk hidup, apalagi manusia, yang dikorbankan untuk menjadikan manusia layak di hadapan Bapa, Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian menjadi sangat penting, karena ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Dalam ayat 53 dan 54 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Itu secara negatif kalimatnya. Secara positif, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada dua kelompok atau golongan. Mereka yang tidak makan apa yang ditawarkan Yesus, dan mereka yang makan. Yang makan ini akan mengalami hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus berjanji akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau kemudian orang-orang yang kita kasih meninggal, atau kita sendiri pun meninggal, tidak ada kekhawatiran. Pegang janji ini. Tuhan Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman. Yang kedua ini berbicara tentang mereka yang menanggapi makanan dan minuman sejati. Yang memakan dan meminum dan yang menolak. Kehidupan kekal akan dialami oleh mereka yang makan dan minum daging dan darah Yesus. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah, karena untuk mengalami hidup kekal, bekalnya itu cuma satu. Kalau Bapak Ibu mau bepergian, kita tahu wilayah yang kita datang itu kita akan susah cari makanan, maka pasti kita akan membawa bekal. Supaya ketika kita butuhkan, ketika lapar, minum, kita bisa makan dan minum. Kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan lagi sampai tujuan. Lah kalau hidup kekal, sampai rumah Bapa, bekalnya apa? Kita juga butuh makan dan minum. Nah, apa makanan dan minumnya? Sang roti hidup tadi. Sang minuman hidup tadi. Ya, makanan dan minuman yang sejati.
yaitu tubuh dan darah Kristus. Makanan lain tidak bisa memampukan manusia untuk mencapainya. Lah kenapa bisa seperti itu? Apa istimewanya? Apa istimewanya? Sehingga kemudian makanan dan minuman itu yang kita pilih, kita makan. Agak dikat dulu ya, yo. Oke, ngeheng tadi. Istimewanya adalah karena yang dimaksud Yesus sebagai makan dan minum daging dan darah Kristus adalah proses mengunyah. Kalau makan itu kan kunyah ya. Bukan cuma lek gitu. Mengunyah itu kemudian ada upaya untuk menikmati juga. Rasanya apa ya? Manis, asin, gurih, enak, pahit, nggak enak, ya. Pada ini kemarin ngerasakan, waktu harus isolasi mandiri. Makannya gimana Pak Denny? Enak? Nggak enak. Itulah yang menyebabkan Pak Denny katanya makannya sedikit atau bahkan kadang-kadang nggak mau makan, gitu ya Pak ya. Tapi ini harus dikunyah, ya. Proses mengunyah. Bapak Ibu, saat ini sebagai orang percaya, tiap hari kita dalam proses mengunyah Sang Kristus itu, ya. Mengunyahnya gimana? Mengunyahnya itu dalam artian menghidupi atau menikmatilah apa yang kita makan. Kadang orang pinginnya makanan hal-hal yang enak saja, nggak dinikmati hal-hal yang nggak enak, nggak mau. Padahal enggak, bersama dengan Yesus itu dinikmati. Ya. Sedang memasukkan Yesus melalui proses mengunyah itu, memasukkan firman-Nya melalui proses mengunyah itu, apa itu? Merenungkan itu mengunyah firman. Memasukkan karya Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya apapun yang aku alami saat ini, Tuhan akan menolongku. Tuhan Yesus akan berkarya dalam kehidupanku, mengatasi atau memampukan aku melewati masalah ini. Itu proses mengunyah. Sampai akhirnya kita tahu bahwa Yesus betul-betul ada di dalamku. Dan karena Yesus ada di dalam kita, kuasa kasih dan karyanya memampukan kita untuk bergerak sesuai dengan kehendak Kristus. Kristus sendiri menyatakan bahwa saat itu ia hidup karena Bapa di dalam dirinya. Maka demikian pula mereka yang mengunyah Kristus, mereka akan mengalami hidup karena daya yang dimiliki oleh Kristus itu. Sehingga saudara, dalam rangka itulah kita rutin mengadakan perjamuan kudus. Mungkin tahun ini agak jarang, tapi puji Tuhan kita bisa melakukannya pada hari ini. Karena melalui perjamuan kudus, kenangan atau ingatan kita akan kebersamaan kita dengan Kristus akan terus menguatkan kita dalam menjalani hidup yang berpadanan dengan Sang Kristus. Ibu bapak saudara yang terlibat dalam perjamuan kudus, sesungguhnya diingatkan kembali bahwa ketika kita makan roti, maka saya dan saudara sesungguhnya sudah pernah dan akan selalu mengunyah dan memasukkan seluruh karya Kristus, firman-Nya, diri Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini sesungguhnya kita sudah menjadi satu tubuh dengan Kristus, di mana kemudian Yesus mengelola kehidupan kita. Lambangnya apa? Yesus yang mengelola kehidupan kita. Lambangnya apa? Yesus sebagai kepala. Bapak Ibu, kalau kita punya seluruh anggota tubuh, kalau kita sudah tidak punya kepala, apa jadinya? Mati. Kepala. Namun ingat, yang makan bukan cuma saudara, tapi
Saudara-saudara di sini, ada kata tambahan. Bukan cuma Mas Suryo, tetapi juga ada Burus, ada Pak Tri, ada Bu Dwi Astuti. Di rumah ada bapak-bapak yang lain yang makan dan minum. Juga di tempat lain, di penjuru dunia. Bahkan bukan hanya kita yang hidup, masih hidup, tetapi yang sudah mendahului kita. Mereka sudah memakan Kristus. Sehingga dengan sendirinya saya, saudara, kita dan mereka sudah menjadi satu tubuh karena Kristus. Dan berarti kita terhubung dengan mereka. Sehingga seharusnya di antara kita berkembang rasa satu kasih, satu tujuan, yaitu Kristus dan damai sejahteranya bagi dunia. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, selain makan daging Yesus, kita juga apa? Minum darah Yesus. Darah itu melambangkan perjanjian yang baru. Ketika darah Kristus ditumpahkan, maka perjanjian yang dilambangkan dengan korban binatang sudah tidak berlaku lagi atas mereka yang menerima Kristus. Bahwa pemulihan itu hanya dinyatakan berlaku dalam keseluruhan karya Kristus yang berpuncak pada kematiannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan mereka yang sudah minum anggur perjamuan kudus diingatkan bahwa mereka sudah memiliki perjanjian yang baru yang diikat oleh darah Yesus. Ya, minum bukan cuma minum saja. Ini aku diingatkan lagi. Aku punya perjanjian loh dengan Kristus. Itu Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Kemudian cukup sampai situ? Enggak. Saudara, kita semua baru sampai batas mengerti, baru mudeng. Yang lebih sulit lagi adalah mempraktekannya. Bagaimana saya dan saudara memberlakukan konsekuensi dari perjamuan kudus. Jadi makan minum perjamuan kudus itu ada konsekuensinya. Saudara yang mengikuti perjamuan kudus terikat dengan perjanjian dengan Kristus. Benar, berdasarkan perjanjian saudara sudah mengalami hidup kekal. Shalom sejati. Tapi apakah saudara buktikan dalam kehidupan saudara? Apa buktinya? Bukti bahwa saudara memiliki shalom adalah daya Kristus yang sudah saudara punya mewujud dalam kehidupan saudara. Contohnya begini, Bapak Ibu ketika lapar, malas nggak kerja? Malas nggak mikir? Kalau lapar Pak Tri, mikir malas ya Pak Tri? Kerja malas ya kalau lapar, kemudian lemes, nggak punya tenaga, bisa kerja? Tidak. Tapi kemudian ketika makan, enak, lahap, apa yang kita rasakan? Mas Surya, apa yang kita rasakan? Kuat, seger, atau malah ngantuk? Barmangan, ngantuk. Iya, bolehlah merasa seperti itu. Karena apa? Karena merasa puas. Tapi sesudahnya, ya, sesudah lewat rasa ngantuk itu, saudara punya daya untuk kembali melakukan pekerjaan saudara. Jadi makanan kan penting. Ya. Kemudian apa misalnya ramuan-ramuan tertentu, atau misalnya orang yang darah rendah, makan daging kambing. Ya. Makan tongseng apa-apa gitu ya. Sate kambing gitu ya. Kalau makan, langsung semangat lagi, seger lagi. Kalau saya enggak boleh. Itu fungsinya. Ada daya enggak? Katanya sudah makan tubuh dan darah Yesus. Sudah makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Harusnya punya daya dong. Daya Kristus dong. Itu kan buktinya. Loh katanya sudah makan, kok jadi lemes? Pasti ada sesuatu. Sakit atau apa? Ya. Nah, kita perlu menyadari bahwa daya tersebut yang kemudian mengawal kita sampai kehidupan kekal. Kita selalu dimampukan terus oleh Kristus untuk melakukan apa yang ditunjukkan oleh Sang Kristus semasa pelayanannya di dunia. Kita bisa selalu mengalami damai sejahteranya.
Karena itu Mas Ardian coba minta tolong NKB 204, saya diiringi. Mungkin suara saya tidak sebaik ketika saya masih sehat, saya sedang pemulihan ya. Kalau ngomong panjang biasanya batuk. Mari resapi syairnya. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Bisa bersama-sama? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bait yang kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Iya. Kalau Bapak Ibu tidak punya daya Kristus, di mana Kristus tidak ada di dalammu, maka bagaimana kita bisa menyatakan Yesus di dalam kita? Justru itulah bukti. Kalau kita sudah memiliki perjanjian dengan Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka perbuatan kita, tutur kata kita sama seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka yang telah makan makanan dan minuman sejati dan selalu diingatkan kembali melalui perjamuan kudus, seharusnya tampak daya Kristus di dalam hidup. Dan inilah praktek yang tersulit, apalagi di tengah pandemi, apalagi di tengah beban keluarga. Saya percaya ada masalah-masalah perekonomian atau apapun di tengah kehidupan ibu bapak saudara. Bahkan di tengah dahsyatnya badai hidup yang melanda saudara dan keluarga saudara. Kita sudah merdeka. 76 tahun kita peringati besok. Kita juga dimerdekakan Kristus dari dosa. Apa yang harus kita lakukan buat mengisi hari-hari kita di tengah Indonesia yang sudah merdeka ini? Apa Bapak Ibu? Nyatakan Yesus di dalam kita. Itu bukti kalau saudara dan saya sudah makan makanan dan minuman yang sejati. Teguhkanlah hati saudara. Biarlah daya Kristus Sang Shalom menguatkan saudara. Ketika saudara terus pegang perjanjian saudara dengannya. Percayalah, Tuhan Yesus akan menuntun saudara sampai waktunya tiba. Percayakanlah dirimu pada Kristus. Amin. Kita bersatu teduh dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bukan perkara mudah ketika kami harus memahami makan daging Yesus.
minum darah Yesus. Seolah ini sesuatu yang menjijikkan. Karena kami kemudian dianggap menjadi pemakan daging manusia. Kanibal. Tetapi sesungguhnya ada makna yang dalam di sana. Tuhan rindu bahwa setiap orang percaya sungguh-sungguh mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Sehingga mereka punya daya untuk melakukan apa yang sama yang dikerjakan Kristus di tengah dunia. Dan itulah yang harus kamu praktekkan, kami tunjukkan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Ketika kami harus marah, tapi ketika kami ingat daya Kristus yang menguatkan kami kemudian belajar sabar. Ketika kami tidak punya dan dimintain orang yang betul-betul membutuhkan dan kami merasa pantas untuk menolaknya. Tetapi karena daya Kristus kemudian memampukan kami untuk memberikan sedikit dari apa yang bisa kami bagikan buat mereka. Atau hal-hal yang lain yang sungguh nyata dialami ibu bapak saudara selama pandemi ini. Kami bersyukur kami punya Kristus yang bersedia untuk hidup di dalam kami. Praktek yang harus kami kerjakan adalah menyatakan Engkau sebagai bukti bahwa kami sungguh-sungguh pemilik perjanjian dan bahwa Yesus sungguh-sungguh siap mendampingi kami. Sehingga waktunya tiba, kami boleh bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya untuk kita masuk ke dalam Partalisan GKI Ngeno Indah, Minggu 15 Agustus 2021. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam kebaktian daring hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Ngeno Indah mempersiapkan diri sesuai dengan tata gereja. Perjamuan Kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI Ngeno Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus sebagai tamu. Sampul persembahan, roti dan anggur perjamuan kudus akan dibagikan ke rumah-rumah anggota jemaat. Kebaktian tatap muka. GKI Ngeno Indah akan kembali melakukan kebaktian tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 22 Agustus 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Minggu tanggal 22 Agustus 2021 ibadah tersebut akan diadakan atau ditunda, nanti akan mengikuti perkembangan keadaan yang akan datang. Oleh karena itu, jemaat akan diinformasikan melalui pengumuman melalui WA Group. Yang terakhir, selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang
berulang tahun pada minggu yang lalu. Yang pertama tanggal 9 Agustus, Saudara Agus Sutrino. Tanggal 10 Agustus, Ibu Hana Suwiyati. Tanggal 13 Agustus, Bapak Ade Kristianto. Tanggal 15 Agustus, Ibu Suci Nuraini. Tanggal 15 Agustus, Ibu Pipit Kurniawati. Tanggal 15 Agustus, Saudara Christian Moses. Kami, segenap jemaat dan Majelis GKI Gunung Indah mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian wata lisan kami hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya diteruskan oleh Bapak Pendeta untuk doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Mampukan kami untuk menghidupinya, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi perwujudan kasih Allah di tengah dunia di mana kami hidup. Karya Kristus hadir melalui setiap karya dan kerja kami. Karena itu Engkau juga memberkati majelis jemaat, pengurus komisi yang sampai saat ini juga terus melakukan pelayanannya. Bila Engkau mampukan kami bersama-sama, karya kami tetap bisa dirasakan oleh jemaat meskipun di tengah keterbatasan. Biarlah jemaat tetap boleh mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan kemudian menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pergumulan mereka pribadi lepas pribadi senantiasa Engkau dengarkan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang masih dalam proses isolasi mandiri karena COVID, baik yang kami ketahui maupun yang tidak, Engkau menolong mereka, menghadirkan harapan, bahkan memberikan kesembuhan, termasuk Bapak Beni yang sampai hari ini dirawat di rumah sakit. Engkau berikan pemulihan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berkati pemerintah bangsa kami dimampukan untuk melakukan berbagai macam hal yang diperlukan sehingga pandemi ini boleh dilalui dengan baik. Untuk masyarakat, Engkau mampukan kami bersinergi melalui kepatuhan kami menerapkan protokol kesehatan. Tolong ya Tuhan, karena masih banyak yang tidak percaya bahwa memang virus ini nyata dan berdampak terkhusus bagi pribadi-pribadi yang memang lebih dahulu mempunyai masalah kesehatan. Banyak yang meninggal, tetapi banyak juga yang disembuhkan. Karena itu butuh kebersamaan di antara kami, sebangsa setanah air ini, untuk melewati pandemi ini. Mampukan pemimpin kami mengelolanya. Presiden Jokowi, Engkau berikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau untuk mengelola, untuk menjadi pemimpin yang mengarahkan, sehingga melalui pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, segala sesuatunya berguna, diterima dengan baik, jadi berkat tengah masyarakat. Kami pun Engkau hadirkan supaya kami pun jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, kami boleh haturkan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, demikian juga doa-doa khusus di tengah-tengah keluarga. Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul serius terhadap keutuhan rumah tangga, Engkau juga menolong mereka. Terima kasih. Terimalah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemelihara hidup kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Persembahan minggu ini digunakan untuk perjamuan kudus. Bagi jemaat dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Lalu yang terakhir, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah, yaitu dari Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350001713758 atau bisa juga melalui Bank BCA atas nama GKI Gunung Indah dengan nomor rekening 3530663 Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita malam pagi pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih atas pernyataan-Mu hingga sampai saat ini kepada kami semua ya Bapa. Dan saat ini kami juga mengucap syukur ya Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami, sehingga layak untuk muliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, berkati dan lindungi kami selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Dan juga kita sudah banyak mendengarkan tadi melalui firman Tuhan. Saat ini kami dengan penuh sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Demikian juga Bapak Ibu yang di rumah. Karena pengorbanannya memperdamaikan, maka selayaknya pula kita memeriksa diri. Ibu Bapak, meskipun tidak ada persiapan, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan secara pribadi, dan saat ini kembali kita periksa diri kita. Apakah kita hidup dengan damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri kita, suami kita, dengan orang tua ataupun anak, dengan saudara-saudara ataupun dengan teman dan tetangga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Silakan untuk merenungkannya. Ibu Bapak Saudara, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah membaharui kita, memampukan kita untuk menjadi saksi kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dia pula lah yang melayakkan kita saat ini untuk merayakan perjamuan kudus. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepadamu karena karya Kristus kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Kami kemudian boleh merasa nyaman karena Engkau pulihkan. Kami kembali memiliki hubungan yang nyaman, yang baik dengan Engkau, bahkan dengan sesama kami. Kami bersyukur Roh Kuduslah yang memelihara hati iman percaya kami, sehingga
kami boleh dengan sukacita percaya kami selamat di dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Hadirkan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Ya, di sini Kristus hadir, di tengah perjamuan Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Ya, di sini Yesus hadir, di tengah perjamuan Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang di dalam Kristus mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita mengamini pula bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di atas kita sehingga dengan iman kita yakin sebagaimana pujian tadi, Kristus bersama dengan kita di sini. Bapak Saudara, Kristus yang pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Mulai dari kelahirannya dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Kemudian juga pembaptisannya. Seluruh karyanya bahkan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Kemudian juga kematiannya. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Dan kita sungguh merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatunya. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersatu hati kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Damai Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan
dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mas Surya bisa bagikan. Ambillah. Mari kita siapkan roti kita terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Kita persiapkan anggur perjamuan kudus kita. Mari kita mengangkatnya. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan bersyukur, minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, mari kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hati. Saya membacakan, Bapak Ibu mengaminkannya dalam hati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita siapkan diri kita untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Karena perjamuan kudus punya konsekuensi. Nyatakanlah Yesus di dalammu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ibu Bapak saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan
persembahkan hidupku darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan daya kekuatannya kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.